Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Firgian Raffi dengan NIM 12210313579. Saya berasal dari kelas 3C, Program Studi Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang teori komunikasi organisasi dengan mata tertutup, di mana tugas ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah komunikasi organisasi dengan dosen pengampunya yaitu Bapak Muhammad Subhan Hatib, SPD, MED, PhD. Baik, langsung saja saya akan menyampaikan materi yang pertama. Simak video berikut ini. Baik, teori yang pertama yaitu teori struktural klasik. Nah, teori ini dikembangkan sejak tahun 1800-an. Teori ini bisa disebut juga sebagai teori mesin. Teori ini menjelaskan bahwa organisasi itu digambarkan sebagai lembaga-lembaga sentral yang tugas-tugasnya memberi petunjuk mekanis strukturalnya yang bersifat kaku, monoton, dan tidak inovatif. Terdapat 4 kondisi pokok dalam teori ini. Yang pertama yaitu kekuasaan, saling melayani, doktrin, dan disiplin. Teori yang kedua yaitu teori neoklasik. Nah, teori neoklasik ini diperkenalkan oleh Elton Mayo pada tahun 1924. Teori ini muncul karena adanya ketidakpuasan dari teori klasik atau teori mesin. Teori ini mengacu pada pentingnya aspek psikologis yang ada pada diri individu maupun kelompok kerja. Dari beberapa percobaan dapat disimpulkan bahwa pentingnya memperhatikan upah intensif karyawan karena itu dapat meningkatkan produktivitas kerja. Teori yang ketiga yaitu teori sistem sosial. Nah, teori yang satu ini menjelaskan bahwa hubungan antara manusia memungkinkan suatu organisasi itu akan bertahan lebih lama daripada orang-orang yang berada di dalamnya. Artinya, jika ada seseorang yang meninggal dalam suatu organisasi atau kelompok, maka organisasi itu akan tetap ada. Hanya saja orang-orang yang ada di dalamnya akan diganti dengan orang-orang yang baru. Hubungan antara manusia dalam suatu organisasi dinilai lebih penting daripada hubungan jabatan formal tertentu. Teori yang keempat yaitu teori public relations. Nah, komunikasi organisasi merupakan kajian pada teori public relations. Teori ini menyatakan upaya yang disusun secara terstruktur atau menyeluruh oleh suatu organisasi. Nah, upaya yang dilakukan tersebut yaitu bertujuan untuk menciptakan niat baik dan untuk saling mengerti antara organisasi dan halayaknya. Dan teori yang terakhir yaitu teori kepemimpinan. Nah, teori ini menyebutkan bahwa pemimpin itu merupakan sosok yang penting dalam suatu organisasi atau kelompok untuk membantu anggota-anggotanya dalam mencapai tujuan bersama-sama. Ada 4 tugas dari pemimpin, yaitu yang pertama telling, yaitu mampu memberikan informasi itu secara jelas atau lugas. Yang kedua selling, yaitu mampu memberikan petunjuk pada karyawan. Yang ketiga participating, mampu memberikan kerjasama yang baik. Dan yang terakhir yaitu delegating, mampu mengambil keputusan secara tepat dan bijaksana. Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan tentang materi 5 teori komunikasi organisasi. Dapat ditarik kesimpulan bahwa pentingnya teori komunikasi organisasi ini agar manusia itu dapat mempelajari lebih dalam tentang kondisi lingkungan yang ada di dalam suatu organisasi. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya Muhammad Firgian Raffi, pamit undur diri. Jika ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan. Saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat.